Bagaimana ente membaca situasi Pak Jokowi yang sedang dikeroyok oleh banyak sekali isu-isu miring, di mana rakyat diberi kemerdekaan semerdeka-merdekanya dalam menentukan pilihan, di mana seorang profesor dan tukang ojek punya nilai yang sama di TPS. Seharusnya per beberapa bulan terakhir ini era Jokowi pun harusnya berakhir dalam hitungan politik demokrasi tradisi ala kita selama ini. Tapi faktanya nama Pak Jokowi malah mencuat dengan adanya upaya menyerang Pak Jokowi dan keluarganya secara membabi buta. Ini kemudian membuat pasukan Jokowi lovers ini berbaris rapi kembali. Tanya adalah dengan penyerangan yang membabi buta terhadap Pak Jokowi justru menciptakan kekuatan yang kemudian kembali berbaris rapi, dan itu ditandai dengan Kongres PSI tadi, gitu. Pak Jokowi menabuh genderang perang, gitu. Belum pernah ada satu pernyataan Pak Jokowi berkata begini, saya akan habis-habisan buat PDI Perjuangan. Sangat disayangkan kalau Roy Suryo dan kawan-kawan tidak segera minta maaf. Ingat loh ya, dia politisi, dan politisi itu punya banyak cara untuk menjaga ritme, menjaga kelenturan jurus-jurusnya. Dia punya cara itu. Juga atau tidak, Pik? Dulu orang malas nonton berita. Sekarang orang nonton Kompas nggak berhenti, orang nonton iNews nggak berhenti. Mana ada orang nonton TV sekarang? Terus terang aja, kalau nggak ada Jokowi, ya minta maaf aja. Aiman nggak terkenal hari ini. Rismon siapa? Rismon nggak terkenal kalau bukan karena Pak Jokowi. Rismon harus bahagia untuk itu. Saya ini Adidas, Pik. Adidas. Saya anak didik Dasko. Jangan-jangan PSI ini partai serius Indonesia. Sejauh mana kemampuan nama besar PSI dan juga Jokowi ini bisa masuk ke seluruh pelosok desa yang ada di Nusantara ini? Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bil. Di video kali ini aku akan datangkan narasumber yang menurutku juga sangat layak untuk memberikan komentar-komentarnya terkait isu yang sedang diramaikan, mulai dari isu ijazah palsu, pemakzulan Gibran, dan juga Kongres PSI, di mana PSI sekarang lagi ramai diperbincangkan, bukan cuma karena kongresnya ubah identitas partainya, tapi juga karena pidato seorang Joko Widodo. Kita akan diskusi dengan Bung Alkindi terkait konflik atau kisruh terkini tentang ijazah palsu. Kemudian kita diramaikan dengan Pak Jokowi yang sedang bangkit bersama Partai Solidaritas Indonesia. Apakah yang akan terjadi? Tentunya kita akan minta tanggapan dari Bung Alkindi nanti terkait isu-isu yang sedang diramaikan. Termasuk kita akan bahas juga soal bagaimana Prabowo yang hadir di kegiatan Kongres PSI. Assalamualaikum Bang Kindi, bisa open mic? Waalaikumsalam. Selamat malam. Aman negara? Siap. Negara ini aman banget. Kau itu dirindukan sama banyak subscriberku gitu. Siap. Iya Ding, sekedar informasi, ini kan kebetulan ada Kongres PSI ya. Jadi nanti sesekali kita akan relay dengan PSI. Tapi aku juga butuh tambahan informasi dari ente ini. Bagaimana ente membaca situasi Pak Jokowi yang sedang dikeroyok oleh banyak sekali isu-isu miring, sementara dia kemudian tampil di kegiatannya PSI, bahkan terlihat dia akan memperjuangkan PSI, dan bagaimana sebagai orang Gerindra ya ente membaca hubungan Prabowo dan juga Jokowi setelah kemudian Pak Jokowi secara eksplisit mempertegas bahwa berikut dia akan berjuang bersama PSI. Apa pandangan ente di tengah-tengah kekisruhan ini? Monggo. Oke, terima kasih. Selamat malam, sahabat Bang Bil. Siap. Dimanapun berada, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngajak saya untuk live pada momen ini. Ini sudah kesekian kalinya kita ngobrol-ngobrol di channel Bang Bil. Selamat atas pencapaian 100.000 subscribernya. Saya kira juga kalau kalau senantiasa berpihak kepada orang baik, senantiasa berpihak kepada kebenaran, pasti subscribernya akan terus meningkat. Amin. Ini juga sekaligus tanda bahwa penghuni bangsa ini dihuni oleh orang-orang yang berpihak kepada kebaikan. Asik. Gitu. Jadi kita menyadari satu hal ketika demokrasi terbuka ini kemudian
sampai pada ranah di mana one man one vote, di mana rakyat diberi kemerdekaan semerdeka-merdekanya dalam menentukan pilihan, di mana seorang profesor dan tukang ojek punya nilai yang sama di TPS. Kita pernah punya satu presiden yang memulai itu, namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Dan setelah Pak Susilo Bambang Yudhoyono berakhir, praktis Pak SBY mengalami sebuah degradasi dan dekadensi elektabilitas. Mengalami satu penurunan yang drastis, dan itu ditandai dengan minta maaf kekalahan AHY di Pilgub Jakarta. Artinya apa? Artinya bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan 10 tahun, namun di penghujung masa kekuasaannya, di akhir jabatannya, kemudian dia bahkan tidak mampu untuk memperlihatkan kemampuan gerbong, bemper, dan kekuatan politiknya yang mengakar sampai di bawah. Dan itu ditandai dengan minta maaf kekalahan Pak AHY di masa silam. Artinya apa? Era SBY kemudian pelan-pelan berakhir dan digantikan oleh era Jokowi. Seharusnya per beberapa bulan terakhir ini era Jokowi pun harusnya berakhir. Dalam hitungan politik demokrasi tradisi ala kita selama ini. Tapi faktanya nama Pak Jokowi malah mencuat dan terus menguat. Oleh karena apa? Ya oleh karena kelakuan musuh-musuhnya sendiri. Artinya apa? Dengan adanya pengeroyokan yang sebagaimana Bang Bil sebutkan tadi, dengan adanya upaya menyerang Pak Jokowi dan keluarganya secara membabi buta, ini kemudian membuat pasukan Jokowi lovers ini berbaris rapih kembali. Begitu. Yang tadinya mungkin mereka bisa bereksodusme menuju ke arah lain, seperti yang terjadi di era SBY kan, kemudian ada eksodusme di mana kelompok-kelompok fanatik SBY pelan-pelan bergeser ke Golkar, fanatik SBY pelan-pelan bergeser ke PAN, ke Gerindra. Kan gitu. Harusnya kan kelompok fanatik Jokowi pun pelan-pelan bergeser juga. Tapi faktanya adalah dengan penyerangan yang membabi buta terhadap Pak Jokowi, justru menciptakan kekuatan yang kemudian kembali berbaris rapi, dan itu ditandai dengan Kongres PSI tadi. Gitu. Jadi Kongres PSI ini menurut saya adalah era kebangkitan sekaligus Pak Jokowi menabuh genderang perang gitu loh. Nah, bahwa kemudian PSI adalah bentuk dari amunisi yang beliau miliki secara politik untuk menghadapi lawan-lawannya. Tapi Nding, itu kan belum ada ketegasannya bahwa apakah Pak Jokowi itu betul-betul bergabung dengan PSI. Hanya memang dari pidatonya beliau terlihat ada perjuangan bahasa perjuangan yang dia pastikan dia akan bersama dengan PSI. Menurut ente, apakah secara struktur formal Pak Jokowi masuk di barisan PSI? Saya tidak pada frame itu, Pik. Dalam pikiran saya, kita ini politisi. Dalam pikiran saya, menjadi tidak penting orang yang berada di struktur dengan tidak ada di struktur. Gitu loh. Menjadi tidak penting soal itu. Tapi sepanjang sejarah, Pak Jokowi bahkan tidak pernah menyampaikan itu di forum PDI Perjuangan ketika dia menjadi kader PDI. Belum pernah ada satu statement Jokowi, walaupun dia menjadi wali kota, gubernur, dan menjadi presiden, belum pernah ada satu pernyataan Pak Jokowi berkata begini, saya akan habis-habisan buat PDI Perjuangan. Belum pernah. Kita tidak pernah mendengar Pak Jokowi all out itu gitu. Nggak pernah. Tapi pada PSI dia kemudian menumpahkan segalanya, seperti dia mau bilang bahwa izinkan saya menghabiskan usia dan waktu hidup saya di PSI. Dia seperti mau bilang itu gitu loh. Tapi itu dia bukan sindiran untuk partai lain, terutama PDI enggak, ketika dia kemudian ikut menyatakan soal gagasan besar PSI dengan pola partai super terbukanya? Ya, jadi gini, jauh-jauh hari dulu Pak Jokowi itu pernah menyarankan bukan ke PSI saja, Pik. Terus terang Gerindra pun pernah ditawarkan Pak Jokowi itu. Pak Jokowi pernah menyampaikan ke Pak Prabowo bahwa dia berharap Gerindra menjadi partai yang super TBK. Mungkin juga kalau Pak Jokowi berani menyampaikan itu ke Pak Prabowo, yang notabene-nya Pak Prabowo adalah pemilik partai. Mungkin juga saya yakin Pak Jokowi pasti pernah juga menyampaikan ini ke PDI Perjuangan. Karena dia adalah bagian dari keluarga besar itu. Dia kader di sana dan kader istimewa. Mungkin juga Pak Jokowi menyampaikannya di Golkar karena dia dekat dengan Bahlil dan seterusnya. Artinya apa? Faktanya hanya PSI kemudian yang benar-benar berani untuk mengambil konsep menjadi partai dengan sistem TBK, super TBK ini gitu. Jadi menjadi semacam sebuah rumah milik bersama yang sertifikatnya itu ada di langit gitu. Semua orang berhak masuk ke rumah itu selama orang tersebut memiliki KTA di dalam rumah itu, maka dia punya tanggung jawab yang sama.
Ini kan satu hal yang terobosan demokrasi terbaru yang menurut saya perlu diapresiasi. Ya orang akan menilai PSI nggak punya anggota DPR RI, ngapain dihitung. Jangan salah, ketika Joko Widodo sudah menyatakan siap bergerak, maka saya pastikan ada kejutan di 2029. Dalam catatan ente itu, apakah yang dimaksud dengan kejutan 2029 ini sekedar memenangkan pertarungan di pemilu legislatif, atau juga pengaruh Jokowi yang kemudian membuat PSI akan menjadi satu partai yang bisa berada di papan atas seperti Golkar, Nasdem, PKB, bahkan PDI. Menurut ente? Ya, tentu kan semua ada proses, semua punya step by step, dia punya langkah. Tentu semua juga tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi kalau kita mau jujur melihat gerak geliat seorang Joko Widodo, anak seorang petani yang kemudian merambah ke dunia bisnis, mencoba peruntungan di dunia politik, lalu kemudian Tuhan menggerakkan badan dia sampai menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Saya kira orang ini punya kiat dan punya semacam semacam kemujuran yang dia bawa sejak lahir, yang saya kira itu akan tereduksi, akan punya bias besar terhadap PSI di masa depan. Saya tidak pada level melihat PSI menjadi ranking berapa, tapi saya ingin memberi warning kepada seluruh partai bahwa hati-hati, PSI akan bikin kejutan. Kenapa saya bisa bilang begitu, Pik? Karena suka atau tidak, kita ini orang lapangan, kita tahu persis, minta maaf, rahasia-rahasia dapur, ya. Dan yang sangat-sangat kami ketahui hari ini adalah begitu banyaknya orang-orang besar yang hari ini sudah bergabung ke PSI, tapi belum muncul. Boleh spill nggak? Kalau ente dapat informasi. Ya misalnya ya level yang boleh dibilang level atas itu misalnya Mat Ali. Ya, Mat Ali ini kan boleh perkenalkan siapa Mat Ali besar di Indonesia Timur. Dia punya jaringan Kahmi. Gerbong HMI, dan dia pengusaha, mantan anggota DPR RI, mantan petinggi Partai Nasdem yang sekarang sudah bergabung bersama PSI, dan beberapa nama lain yang saat ini sudah menyatakan sikap bergabung, tapi memang filmnya belum diputar. Entah setelah Pak Prabowo hadir sebentar ini, kemudian nanti akan ada kejutan-kejutan yang tentunya itu bagian dari apa yang Pak Jokowi sebut sebagai harus siap bekerja sejak sekarang, mempersiapkan siapa orang-orangnya di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah, artinya orang-orang ini pasti sudah berbaris rapi dan sudah disiapkan. Tapi di tengah Pak Jokowi sekarang sedang dihajar ya, habis-habisan, punya pengaruh nggak untuk membangkitkan PSI, Tunting? Ini malah menjadi kekuatan, Pik. Ya, saya sudah sebutkan tadi. Dari upaya menciptakan presiden buruk terhadap Joko Widodo, upaya memframing berita-berita yang tentunya mengarah kepada urusan pribadi Pak Jokowi, tentunya membabi buta menyerang Pak Jokowi, itu menciptakan kembalinya empatisme masyarakat terhadap beliau, kerinduan masyarakat jelata terhadap figur Jokowi akhirnya muncul kembali. PSI ini akan menjadi tempat di mana eksodusme pencinta Jokowi akan nimbrung, Pik. Percaya dengan saya. Gitu. Itu pasti. Apatah lagi keputusan pengadilan besok memenangkan beliau, itu akan makin membuat posisi beliau kembali bersinar. Itu. Sangat disayangkan kalau Roy Suryo dan kawan-kawan tidak segera minta maaf. Ada ungkapan dari salah seorang guru besar di UGM. Beliau mengatakan justru Pak Jokowi itu memanfaatkan kisru ijazah ini juga untuk kemudian menumbuh kembangkan elektabilitasnya dia. Apakah benar dalam bacaan ente bahwa Pak Jokowi itu memanfaatkan kisru ini? Nah, pertanyaan baliknya adalah, kalaupun benar emang salahnya di mana? Gitu loh. Gini, Pik, orang-orang yang menyerang Pak Jokowi dalam rangka memanfaatkan agar kemudian Pak Jokowi jatuh. Kan gitu. Itu kan upaya memanfaatkan situasi agar kemudian gaya menyerang Pak Jokowi ini dapat menggerus elektabilitas beliau, popularitas beliau. Nah, kalau kemudian beliau meresponnya dengan cuek, meresponnya dengan tidak mau memperlihatkan, itu bagian dari cara beliau juga untuk untuk terus menjaga elektabilitas. Terus salahnya di mana? Gitu.
Ingat loh ya, suka atau tidak, mau lu bilang dia ini presiden harusnya bijaksana, mau ente bilang dia ini bapak bangsa, mau kita bilang dia ini siapapun, tapi ingat satu yang tidak hilang dari dirinya, dia politisi. Ingat loh ya, dia politisi, dan politisi itu punya banyak cara untuk menjaga ritme, menjaga kelenturan jurus-jurusnya. Dia punya cara itu. Dan dia memang lagi melakoninya. Terus kalau dia pun memanfaatkan situasi ini untuk show, untuk terus konser, ya, dia gunakan keributan-keributan ini untuk menjaga nama dia agar tidak hilang dari percakapan publik. Terus kenapa? Siapa mau marah? Kira-kira, saya mau tanya tuh, ada nggak hukum yang bisa menjerat dia? Oh, Anda kami tangkap. Kenapa? Karena Anda memanfaatkan masalah ini. Dia politisi, gitu loh. Orang secara politisi. Dan ingat loh ya, banyak rezeki, banyak berkah yang turun akibat keributan ini. Juga atau tidak, Pik, dulu orang malas nonton berita. Sekarang orang nonton Kompas nggak berhenti, orang nonton iNews nggak berhenti. Mana ada orang menonton TV sekarang? Terus terang aja, kalau nggak ada Jokowi, ya minta maaf aja, Aiman nggak terkenal hari ini. Gitu loh. Iya dong. Rismon siapa? Rismon nggak terkenal kalau bukan karena Pak Jokowi. Rismon harus bahagia untuk itu. Gitu. Mereka ini harus bahagia gitu, nah. Gitu. Kalau dalam pandangan ente, apakah dengan hadirnya Pak Prabowo nanti di acara Kongres PSI ini bisa membuat bahwa Gerindra dan PSI ini akan tetap kolaboratif, atau kemudian ada fase-fase tertentu mau tidak mau mereka tarung juga? Ya, politik kita lentur. Politik kita lentur, tapi budaya merangkul, budaya konsolidatif itu sudah terlanjur ditanamkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, jadi sejauh ini saya kira hubungan Gerindra dan PSI itu sangat-sangat mesra. Sejauh ini belum ada masalah apapun, dan sampai detik ini Pak Prabowo cuek terhadap tuntutan purnawirawan terkait pemakzulan. Dan Pak Prabowo memerintahkan Mas Gibran untuk melakukan banyak hal yang itu berat, termasuk ngurusin Papua dan seterusnya. Ya, artinya ketika Pak Prabowo memberi tugas, itu jangan ditafsirkan bahwa Prabowo membuang, itu gila lu, gitu loh. Justru ketika dia memberi tugas berarti dia mempercayakan kepada orang yang diberi tugas, itu logikanya. Pak Prabowo kan bisa tunjuk Bahlil karena dia orang sana, misalnya. Tapi kenapa Mas Gibran? Berarti jangan-jangan Bahlil yang dianggap tidak mampu mengurus sana, kan itu logikanya, Pik. Mas Gibran, karena bapakmu dicintai orang Timur, karena orang Papua Raya mencintai Jokowi, dan karena kau ini adalah anak muda yang gesit, kau ini piawai dan seterusnya, urus Papua dulu. Itu perintah dari presiden ke wakil presiden. Perintah kok ditafsirkan sebagai tanda-tanda buangan lah, dibenci lah, ngabuk lu. Mas Gibran kan sami'na wa ta'na kalau diperintah. Gitu loh. Betul. Nah, sekarang begini, ini lagi beredar juga ada satu video yang menurutku juga video ini agak perlu dipertanyakan, yaitu Ketua Gerindra Pak Dasko itu dalam sebuah kegiatan dia kayak menyindir PSI. Lo udah lihat nggak itu videonya? Belum. Belum. Saya baru keluar dari hutan. Jadi Pak Dasko itu sedikit nyindir. Dia bilang ini ada salah satu kongres partai pertama, dan dia bilang apa ya? Nanti aku lihat videonya. Dia nyindir ke forum yang tersebut, apakah yang forum ini komunitasnya berubah logonya menjadi kancil, ya kan? Karena logonya PSI itu kan dari mawar ke gajah. Kan gitu. Jadi walaupun itu sekedar lucu-lucuan, tapi meme itu akhirnya jadi bahan tanda tanya, apakah kemudian terjadi keretakan antara Gerindra dan PSI gitu. Menurut ente gimana itu? Saya ini Adidas, Pik. Adidas. Saya anak didik Dasko. Dan saya tahu persis kalau Bang Dasko bikin pernyataan-pernyataan satire seperti itu. Itu justru menurut saya justru melambangkan satu keadaan ya, di mana dia justru sangat mengenali partai tersebut gitu loh. Sangat dekat dengan partai itu sehingga dia bisa bikin meme-meme seperti itu.
Yang jangan dilupakan juga adalah tentu Pak Dasko sedang menari di atas gelombang perbedaan pertarungan antara PDI Perjuangan dan PSI. Yang sejatinya di parlemen harus dia jaga. Walaupun PSI tidak ada di sana. Nah, cuman kan hubungan dengan PDI Perjuangan dalam konteks parlamentaria dia harus tetap menjaga itu. Dan Pak Dasko adalah orang yang piawai untuk memainkan hal-hal seperti itu. Ya. Akan tetapi ya saya tetap menaruh kepercayaan bahwa Pak Dasko tidak punya niat sedikit pun untuk menyindir, mengkritik ya, kepada PSI, atau jangan-jangan justru dia sedang ingin membesarkan dengan cara dia, kan gitu. Oke, menarik. Bukan, ini juga yang jadi keramaian adalah soal jangan-jangan hubungan harmonis antara Gerindra dan juga PDIP termasuk dalam konteks dalam konteks di parlemen akhirnya membuat nampaknya ada potensi berikut PDI Gerindra bersatu maka Prabowo Puan Maharani, kan gitu. Prabowo AHY, Prabowo, sehingga Gibran dibuang ke Papua maka dominasi Jokowi bersama keluarganya akan hilang. Catatan dan pandangan ente gimana terkait peristiwa ini? Ya, gini, setiap kita bebas ya berekspresi, menilai, berfantasi, itu berhalusinasi juga nggak apa-apa. Ini bangsa paling merdeka kok. Lu langsung nuduh terus lu minta yang lu tuduh harus buktikan juga boleh di bangsa ini, kan gitu. Seperti yang dilakukan Roy dan kawan-kawan, dia yang nuduh tapi saya yang harus buktikan, kan gitu, kan aneh. Nah, artinya semua orang begini, Pik, bangsa ini berjalan dalam kepalsuan yang panjang, dalam kebohongan yang panjang. Ada peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di masa silam dari era satu ke era lainnya. Nah, Pak Jokowi ini kan, kita ini berada di era paling vulgar nih. Kita ini berada di era paling bebas, paling vulgar, sehingga orang memiliki tafsirnya masing-masing. Jadi apapun berita yang keluar dari Jakarta, tergantung siapa yang menafsirnya nih, gitu. Ini mazhab mana yang menafsirnya? Kalau mazhabnya Jokowi kan beda cara pandangnya. Kalau mazhab yang anti akan beda, gitu loh. Jadi kalau melihat situasi terkini, saya kira semua yang terjadi di hadapan mata kita adalah bagian dari sebuah skenario politik. PDI Perjuangan bergerak atas nama skenarionya, Gerindra bergerak dengan skenarionya. Ya semua sedang bermain-main silat, karena ini memang tahun yang masih jauh, Pik. Akan sangat terlihat tahun-tahun politik itu ketika dia menjelang H-1 tahun, baru kelihatan itu. Misalnya kita bisa melihat teropong ini arahnya kemana sebenarnya. Kalau saat ini orang-orang lagi bermain dengan jurus-jurusnya, gitu. PSI juga walaupun tidak ada di parlemen tapi lagi memainkan irama politik mereka di nasional, di mana mereka punya wamen, punya menteri, gitu loh. Yang itu juga sedang bermain, semua lagi main gitu. Menurut ente Gerindra dinamik sekali. Gerindra ini nggak terganggu nggak dengan eksistensi PSI? Ya enggak lah, Pik. Segmentasinya berbeda dan sudah punya semua. Gitu. Sejak dulu juga sudah seperti itu. Gitu. Sejak dulu juga belahan itu memang sudah ada gitu. Jadi menurutku ya enggak juga terlalu apa ya? Ya genit lah kalau Gerindra merasa terganggu. Yang harus merasa terganggu itu yang satu harusnya. Satu itu apa? Boleh langsung dipertegas. Ya PDI Perjuangan lah. Dari mana? Itu kan partai besar. Terganggu. Partai besar PDIP. Kenapa dia harus terganggu? Tapi kader terbaiknya kan ini. Joko Widodo ini kader terbaiknya. Saya dari dulu sangat meyakini tanpa Jokowi sulit PDI jadi presiden kemarin itu. Dengan sangat terpaksa dan penuh kesadaran saya menyebutkan itu. Gitu. Kalau kemarin Prabowo Hatta itu lawannya siapa gitu? Kalau menang Prabowo. Kalahnya Pak Prabowo itu kenapa? Karena dia lawan Jokowi dan itu sulit ditaklukkan. Bukan karena dia lawan PDI dia kalah. Minta maaf. Karena dia lawan Jokowi. Siapa Jokowi? Jokowi dibaca oleh kaum jelata sebagai dirinya. Jadi mama-mama di dapur, Pik, yang hidupnya hanya memiliki uang seadanya dari hasil keringat suaminya. Mama-mama itu melihat Jokowi sebagai dirinya, gitu. Nah, sementara bangsa ini dipenuhi dengan mereka, kelompok jelata. Kelompok jelata itu 85% itu menghormati dan mencintai Pak Jokowi, gitu. Ya itu yang kita sulit lah menghadapi Pak Jokowi. Kita harus akui kita sulit. Sehingga Pak Prabowo tidak malu-malu untuk bilang saya belajar politik di Solo.
Saya belajar politik terhadap orang Solo ini. Itu harus diakui. Pak Prabowo tuh gentle orangnya, bijaksana dan negarawan. Itu Pak Prabowo. Dari sisi itu ente akan bilang bahwa Pak Prabowo tetap akan setia dalam konteks komunikasi dan hubungan emosional bersama Pak Jokowi, atau apa pengorbanan PDI Perjuangan terhadap Prabowo di Pilpres 2029? Apa yang telah dikorbankan PDI Perjuangan di Pilpres 2024? Apa yang mereka lakukan di 2014? Di 2019 gitu loh. Apa gitu? Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan satu, pengkhianatan batu tulis. Yang mereka lakukan adalah dua, kampanye menyerang Prabowo membabi buta. Yang ketiga, menghina Pak Prabowo di forum-forum internasional. Gitu loh. Terus kemudian Pak Prabowo harus berselingkuh begitu, meninggalkan orang yang hari ini menjadi caci maki publik akibat mendorong anaknya berpasangan gitu. Pak Prabowo tidak seperti manusia kebanyakan yang kacang lupa kulitnya. Saya kenal Pak Prabowo itu. Itu orang yang paling mengerti balas budi. Julius Stefanus Komalik, anak buah beliau, yang notabene-nya adalah orang Toraja, dibantu jadi gubernur Sulawesi Utara. Kenapa? Karena Julius berkorban dalam banyak waktu dengan Pak Prabowo, berjuang bersama. Gitu loh. Di era di medan perang membersamai, di perjuangan membersamai. Saat Pak Prabowo dipecat, beliau ikut bergabung pada waktu itu, meskipun akhirnya beliau dikembalikan kesatuan untuk tidak dipecat. Gitu. Pak Prabowo, saya ngobrol dengan Dhanil Anzar. Bang Dhanil bilang, tidak ada anak buah Prabowo atau teman Prabowo atau koleganya atau siapapun yang pernah punya bakti kepadanya yang kemudian akan ditinggalkannya. Nggak pernah. Pak Edi Prabowo yang notabene-nya melukai perasaan Pak Prabowo dengan korupsi, yang dipecat oleh Gerindra, hari ini dipanggil lagi tuh. Walaupun dipanggil lagi untuk apa? Ya mungkin sekedar perkawanan gitu loh. Prabowo nggak bisa ngelupain jasa orang. Kenapa? Ini orang punya jasa buat Pak Prabowo. Itu belajarlah keikhlasan itu ke pribadi Pak Prabowo gitu. Ini yang jadi masalah adalah Rismon dan kawan-kawan, begitu banyak kelompok-kelompok yang menyerang Pak Prabowo ini, Roy Suryo dan kelompok ini mau mencoba menyerang Pak Jokowi ini mau mencoba menggeser otak Prabowo untuk jauh kau dari Jokowi. Kenapa? Ini orang ini pengkhianat bangsa bla 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 kan gitu. Mau di brand seperti itu. Wah, enggak lah. Sama-sama pegang kartu truf ini, bro. Sehingga saya melihat ini sudah tidak main-main, Pik. Ini gayanya udah nggak main-main ini, gitu loh. Kemarin itu memang didesain PSI ini semacam partainya anak muda yang memang have fun gitu. Have fun, yang membawa keceriaan. Kalau ini emang lagi serius ini orang-orang, gitu. Jadi sangat kelihatan partai ini lebih serius lagi. Jangan-jangan PSI ini partai serius Indonesia. Lagi serius ini, Pik. Siap. Oke, kita tahan dulu ya gabungnya kita dengan dengan Partai Solidaritas. Kita masih mau bahas dengan entending ya, terkait dalam kacamata ente sebenarnya apa yang menjadi strategi jitu dari Pak Jokowi, karena terlihat beliau sangat-sangat antusias mau memperjuangkan PSI. Di tengah pertama beliau dihajar habis-habisan, kedua PSI adalah partai yang terlalu kecil, bahkan dia diisukan sebagai seseorang yang sebenarnya ditinggalkan oleh partai-partai lain. Ya, jadi karena ditinggalkan Golkar, ditinggalkan Gerindra, ditinggalkan partai-partai besar, dia akhirnya memilih PSI. Apakah itu bisa ditepis pandangan begitu? Oh, itu sangat bisa. Partai-partai besar ini kan belum lama habis pemilihan ketum-ketum. Yang kedua juga beberapa partai termasuk P3 kemarin berharap Pak Jokowi bisa jadi ketum. Pak Jokowi ini diminati semua partai, Pik. Diminati semua partai Pak Jokowi. Hanya memang tentu Pak Jokowi butuh tumak nina, dia butuh istirahat. Pasca memimpin 10 tahun kemarin, dia butuh jeda sebentar gitu loh. Lalu kemudian dia start dengan menggunakan PSI, itu jauh lebih bagus.
Ya. Nanti kelihatan besarnya Pak Jokowi ini dengan mengelola partai yang tidak besar. Di situ kelihatan gitu loh. Kalau Pak Jokowi tiba-tiba jadi ketua umum Golkar kan ya menurutku ya biasa aja, Pik. Gitu loh. Golkar udah besar, mesin partainya udah terbentuk di mana-mana. Tapi kalau dia mau membesarkan partai yang notabene-nya ini partai baru ya, diisi oleh anak-anak muda. Nah, ini kan bukan pekerjaan yang mudah bagi seorang Jokowi. Disitulah kita bisa melihat kapasitas dan kita men-challenge beliau apakah dia bisa melewati proses ini. Itu kelihatan nantinya. Gitu. Pak Jokowi itu suka dengan tantangan. Lebih suka dia dengan arus-arus seperti itu ketimbang mau di zona nyaman. Itu Pak Jokowi itu. Nah, kalau dalam kacamata ente, ini gimana dengan posisi Pak Jokowi kan menegaskan, mengingatkan kepada Mas Ketum Kaisang, tolong setelah Kongres lakukan manajemen organisasi secara masif. Di antaranya adalah susunan DPP, DPW, DPD sampai di tingkat ranting. Sejauh mana kemampuan nama besar PSI dan juga Jokowi ini bisa masuk ke seluruh pelosok desa yang ada di Nusantara ini. Kita tahu PSI bukan partai yang signifikan. Di beberapa daerah bahkan ada DPD yang sulit aktif gitu. Menurut ente gimana? Iya, justru inilah Kongres inilah titik awal ya kebangkitan PSI itu. Justru Kongres inilah momentum yang akan dipakai. Bahwa kepada hasil Kongres ini tentu ada semacam maklumat yang harus menjadi SOP dan harus benar-benar dikerjakan oleh partai. Suka atau tidak, ketika Pak Jokowi mulai start barang ini, ketika beliau turun ke bawah, bergerak langsung ke masyarakat, Pik, percayalah Pik, ini ledakan luar biasa. Pak Jokowi ini belum jalan, tapi ketika dia sudah start, besok dia mulai ambil tiket pertama, misalnya dia ke Manado, tiket kedua dia ke Sumatera, tiket ketiga dia mulai jalan, ini berbahaya. Ini akan menciptakan kekuatan-kekuatan di bawah akan muncul kembali. Ya, simpatisme masyarakat terhadap Pak Jokowi masih sangat kuat. Suka atau tidak itu masih sangat kuat. Dan PSI ini kreatif nih, lihat aja nih gaya kongres mereka. Ini kreatif nih. Mereka tidak berubah dalam urusan-urusan yang kreatif seperti ini. Ini bagus banget gitu. PSI ini punya daya rangsang tersendiri sebenarnya. Berarti sayang aja ente kemarin bergabung di saat yang belum tepat lah menurutku. Ente gimana mau join mau join PSI? Saya kalau mau jadi ketua PSI Kaltara besok saya jadi, Pik. Mana gubernur perintah, cuma kan enggak lah. Kita sibuk dengan bisnis, kita bergerak dari belakang. Teman-teman mungkin yang mau konsentrasi di politik silahkan teruskan. Ya, saya secara pribadi lagi lebih banyak berurusan kerja-kerja kemanusiaan. Saya membangun pekerjaan untuk memberi makan orang banyak. Saya mencoba menggalang anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan, ayo kerja. Itu kerja saya sekarang. Gitu. Kita lebih ke arah situ dulu lah, Pik. Ya, menurut saya politik kita sudah sangat ini. Abstrak. Politik kita ini sudah sangat kusut sebenarnya di level nasional. Sehingga saya pikir kalau kita nimbrung di tempat yang kusut, terus siapa yang nyelamatin nenek di belakang rumah ini? Kan gitu. Jadi mari kita membagi tugas lah. Gitu. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi. Golongan orang surga membaca Al-Quran, menjaga lisan.